dengan segala macam status yang menempel dalam diri kita, lalu kita membawa itu semua dan tidak mau melepaskan sedikit pun segala macam status itu. Sehingga ketika kita ada seorang pelayan, ya, yang mau mencoba mengarahkan, yang mau mencoba untuk memberikan tempat yang baik, sampai melakukan tindakan seperti itu. Diingatkan pun dengan kata-kata yang lembut, diarahkan dengan kata-kata yang lembut, tapi rupanya ya itu tidak bisa diterima. Saya kira kalau kita datang ke gereja ini dengan hati yang tulus, dengan motivasi karena aku mau berjumpa dengan Allah, mau berjumpa dengan saudara-saudariku seiman, mau sungguh menghadirkan diriku seutuhnya dan merendahkan diri di hadapan Allah, saya yakin peristiwa-peristiwa tadi tidak akan terjadi. Tetapi seringkali ya ada begitu banyak petugas atau pelayan tata laksana misalnya mendapatkan perlakuan yang demikian. Saya heran kenapa itu bisa terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi di Kapel Santa Marta, Kapel Domus Santa Marta, tanggal 27 Maret yang lalu, Paus Fransiskus menyampaikan pesan dalam homilinya supaya kita tidak berbicara buruk tentang orang lain. Ya. Berbicara buruk tentang orang lain sama halnya dengan menjual dirinya, seperti yang dilakukan oleh Yudas yang telah menjual Yesus seharga 30 keping dinar. Yudas tidak segan-segan menjual dirinya kepada imam-imam, menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Yesus dijual seperti barang dagangan, ia dijual pada saat itu dan bahkan seringkali dalam pasar sejarah, di dalam pasar kehidupan, di dalam pasar kehidupan kita sendiri. Ketika kita memilih 30 keping dinar, dengan itu kita meninggalkan Yesus. Ketika orang mengunjungi kerabatnya dan percakapan mereka berubah menjadi gosip, fitnah, menurut Sri Paus, ini berarti menjual. Dan orang yang menjadi topik pembicaraan menjadi sebuah barang dagangan. Paus mengatakan, saya tidak tahu alasannya, tetapi ada sebentuk kegembiraan yang gelap di dalam gosip tersebut. Ada sebentuk kegembiraan yang gelap di dalam gosip tersebut. Orang memulai dengan kata-kata yang baik, kemudian berkembang menjadi gosip, lalu mulailah mengupas diri orang lain. Maka saat itulah kita harus berpikir bahwa setiap kali kita bersikap demikian, kita melakukan hal yang sama seperti Yudas, yang ketika menghadap para imam kepala untuk menjual Yesus, hatinya tertutup dan tidak memiliki belas kasih, tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki rasa persahabatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita datang ke gereja ini untuk mensyukuri berkat dan cinta Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, karena Ia telah hadir ke dunia ini untuk mengarahkan kehidupan kita, untuk menempatkan kita pada situasi tempat yang baik, supaya kita sungguh mampu untuk menghadirkan iman kita, mampu menghadirkan persaudaraan, dan juga mampu menghadirkan bela rasa kita di tengah-tengah dunia yang begitu banyak dialami oleh orang-orang yang sungguh miskin dalam kasih, sungguh miskin di dalam persaudaraan, sungguh miskin dalam bela rasa. Saudara-saudari, maka dalam perayaan malam Paskah ini kita sama-sama diundang, diajak untuk menghadirkan cinta Tuhan kembali di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan kiranya juga menjadi kebangkitan kita bersama di dalam kasih dan persaudaraan, di dalam iman kita, di dalam bela rasa kita kepada sesama. Mari kita mencoba merenungkan kembali sejauh mana proses perjalanan kita di dalam hidup spiritual kita. Proses perjalanan kita di dalam membangun persaudaraan, proses perjalanan kita di dalam membangun bela rasa ataupun solidaritas kepada sesama kita. Mungkin kita masih melakukan itu sekedarnya.
Mungkin kita masih melakukan itu, yang penting aku melakukannya. Belum ada bobot nilai, makna yang sungguh dihadirkan sebagai wujud kasih dan tanggung jawab kita kepada Allah dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga perayaan Paskah yang agung ini membawakan damai dan sukacita, dan setiap orang juga boleh mengalami kasih Allah melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati.